sini ya mungkin wis rombeng disuweki gak karu-karuan, karena bangsa kita itu mungkin inilah yang dikatakan gila-gilo Cina Londo garis sak judo, wong Jawa garis separuh itu mungkin sekarang ini. Nah, nih ya. Sebenarnya tanggal 20 ini macam gitu. Nah, Bung Karno kamarnya sebelahnya. Nah, waktu itulah saya mengetahui betul bahwa Bung Karno itu orang besar nomor 1 di dunia. Tapi pribadi, perasaan dan pikirannya tuh betul-betul nol total. Nggak merasa bahwa beliau itu orang pandai, orang jabatannya tinggi, orang kuasa. Di Blitar itu kan sering ada pagelaran wayang kulit, dan dalang favoritnya itu Pak Gito Slotko dari Kademangan sana. Bung Karno itu ya kalau tidur dulu sore, tidur di kamar gitu, setelah itu ya lihat sama-sama di tengah-tengah masyarakat gitu. Tengah-tengah masyarakat, cuma selalu pakai kopiah, itu memang selalu. Ya karena beliau itu nun sewu, nun rambutnya agak butak sedikit. Jadi, nah dari sinilah saya betul-betul memahami. Oleh karena itu akhir-akhir ini saya lagi mencoba menulis buku yang sedang saya kerjakan. Saya tulis adalah Misteri Gunung Arjuna, karena Gunung Arjuna itu merupakan gunung purba yang sudah mati kebun dan kawahnya. Dan Bung Karno kenapa kok senang melihat wayang Purwo? Karena wayang Purwo itu kidung agung, tembang dulu kidung yang ada di lereng Arjuna. Yang ini ditulis dalam lontar-lontar yang kebanyakan itu diboyong Raffles. Ada berapa ton itu ke Eropa itu. Makanya dalam kesempatan yang akan datang mungkin saya itu akan menjadi tamunya kerajaan di Inggris sana, karena saya mempunyai sebuah lukisan yang karyanya William Churchill, Perdana Menteri Inggris pada waktu Perang Dunia Pertama. Itu mau Perang Dunia Kedua apa pertama itu ya, itu mau saya kembalikan ke sana. Kalau saya jual itu mungkin nilainya tinggi, tapi saya tidak materialistis. Saya lebih baik saya kembalikan ke sana sebagai ucapan terima kasih. Di samping si nakalnya si Raffles memboyong lontar-lontar yang jumlahnya berapa ton ke Eropa itu, ya untung diselamatkan Raffles. Kalau enggak di sini ya mungkin wis rombeng disuweki gak karu-karuan, karena bangsa kita itu mungkin inilah yang dikatakan gila-gilo Cina Londo garis sak judo, wong Jawa garis separuh itu mungkin sekarang ini. Nah, nih ya. Sebenarnya tanggal 20 ini jangan-jangan merupakan satu bacaan buat manusia. Kita harus ekstra hati-hati. Saya melihat berita yang dikirimkan ke saya, video yang disuting dari lewat pesawat udara apa satelit gitu ya. Waduh, kutub utara udah lelah, dan ikan-ikan di laut itu pada pengen darat. Ikan kecil gitu tuh pengen darat. Itu di Laut Selatan sudah juga ada. Dan akhir-akhir ini seorang paranormal kulit putih dari Jerman namanya Jerry. Itu beliau bilang begini, beliau sekarang berada di daerah pantai selatan karena beliau pengen menyelamatkan rakyat di pantai selatan. Duh, kenapa diselamatkan? Ada dua sebab, Pak. Satu, pantai selatan itu akan dibuat lintas selatan, lintas timur, lintas selatan. Jadi di sana akan menjadi daerah yang ramai. Saya tidak ingin rakyat Indonesia itu nanti terus-menerus menderita, karena belum ada orang-orang yang memperhatikan tentang kebahagiaannya, sampai dia itu hidup di tengah-tengah kampung, mengantisipasi, ngajak nanti kalau ada apa-apa tolong siap-siap gini gitu ya.
Lalu dia sekarang pamit ke saya, mampir di rumah saya sini, lalu ke Laut Selatan, malah minta dibukakan tarot juga. Dia nggak seneng tarot, seneng banget saya ceritakan tentang tarot. Dan dia itu anaknya bilang apa? Indonesia nanti, Romo, di Indonesia nanti itu akan menjadi baik kembali kalau sudah dipimpin oleh seorang raja, gitu. Nah, rajanya siapa dan dari mana? Wah, itu alam nanti yang menentukan, alam. Hanya kelihatannya bangsa Indonesia harus mengalami suatu peristiwa yang agak menyusahkan. Saya salaman dengan saya, jabatan tangan gitu. Karena apa? Saya di dalam buku sudah menulis Indonesia nanti akan melampaui peristiwa di mana manusia itu akan mengalami peristiwa sakit terhimpit sampai ke langit. Baru nanti kembali sadar bahwa kita hidup di surga, harus memelihara surga dengan fokus madep, mantap, mengharap, mangudi merengalah la ilaha illallah. Nah, leluhur adalah peninggalan bumi yang namanya Indonesia ini, bukan leluhur bangsa lain. Seperti itu. Apa yang kira-kira bisa dian oleh adik-adik ini? Kalau yang banyak yang bicara tentang yang jadi, banyak yang memperingatkan masyarakat harus lebih berhati-hati karena potensi bencana dan lain sebagainya yang tidak bisa dihindari. Itu pandangan panjenengan seperti apa yang? Jadi karena manusia hidup bermasyarakat, bergaul dan berkumpul, kita harus bersikukuh tetap menjaga negara Pancasila. Tapi Pancasila itu suatu ideologi dasar. Jadi bangunannya harus ada. Kalau sirap, gelombang, ini sokonya, yang gurunya yang mana harus jelas ya. Oleh karena itu kita harus menengok sejarah perkembangan bangsa ini. Bangsa ini sejak tahun 74 itu sudah tidak pernah melaksanakan Pancasila dengan baik. Karena Pancasila itu ada pendampingnya. Tapi sebelum itu penggaliannya itu sudah ada. Penggaliannya itu sejak tanggal 4 Juli 1900 tahun 27. Setelah Bung Karno bertanya pada tokoh-tokoh lama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sepuh, tokoh-tokoh ini lalu Bung Karno pada waktu itu kuliah di ITB, berjalan-jalan di suatu desa, ketemu dengan masyarakat desa. Di sana ditanya, gak ada orang tuh kerja nyangkul di sawah, kerja keras, peluhnya itu diluweran, kena terik matahari, tidak pernah susah, tidak pernah masih kerja keras terus, tapi hidupnya kok miskin. Ditanya namanya Marhen. Nah, itulah sejarahnya. Jadi Marhen itu ternyata adalah bukan ideologi, nama orang yang kerja keras, pantang menyerah, punya tanah yang subur, punya kekayaan, tapi kok miskin. Apa yang buat miskin? Sistemnya. Oleh karena itu Bung Karno tidak pernah membenci kepada manusia, itu tidak pernah. Membenci Barat pun Bung Karno sebenarnya juga tidak pernah. Membenci Cina juga tidak pernah, membenci Arab juga tidak pernah. Justru Bung Karno mengakomodir semua itu dalam suatu wawasan yang dipidatokan di PBB ya, sekitar tahun 60 itu, The Five Principles of Indonesia, Belief of God, Nationalism, Humanity, Democratic, dan Social Justice. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi, nah ini adalah pendampingnya Pancasila. Kalau Pancasila tidak didampingi lah, Marhen orangnya, Marhenisme ajarannya, ya, Marhenis manusianya yang berjuang untuk orang-orang yang miskin tadi itu. Nah,
Kalau tidak didampingi itu, ya Pancasila tetap abstrak saja. Buktinya apa? Tahun 74 Pancasila itu dirubah. Yang rubah juga pinter Orde Baru itu. Pakai orang-orang gelarnya profesor semua, ya. Ada Profesor Daud Yusuf, ada Profesor Nugroho Susanto, ya, yang dari TNI itu. Dirubah, merubahnya indah. Tapi masih seakan-akan tidak bertentangan dengan Pancasila. Tapi sebenarnya motivasi perubahan itu adalah menghapus marxisme tadi itu. Karena apa? Kalau marxisme nanti tetap dipakai sebagai bahan bangsa, pendamping Pancasila ini, Indonesia tidak bisa dikuasai oleh asing. Karena kenapa VOC di sini 500 tahun? Karena pengen rempah-rempah, ya toh, pengen pala tadi itu loh ya. Di Eropa meskipun membuat hamburger, membuat roti, membuat Kentucky dan sebagainya, kalau tidak ada rempah-rempah